Salam jumpa lagi dengan bersama saya. Ketika muncul aksi bom bunuh diri dalam gerakan terorisme, seringkali kita mendengarkan slogan Islam agama kasih. Tetapi benarkah Islam itu agama kasih? Untuk itulah pada kesempatan kali ini studi Al-Quran kita adalah untuk membahas tentang ayat-ayat membunuh yang ada dalam Al-Quran. Ini merupakan sebuah telaah logis. Sebenarnya apa yang tentang tema ini pernah kami ulas dalam blog kami. Silakan Anda cari dan membacanya sendiri. Sekarang kita akan coba memahami apa yang dimaksud dengan ayat-ayat membunuh tersebut. Ayat-ayat membunuh itu artinya ayat di mana dalam ayat itu terdapat kata bunuh, kata dasar bunuh. Tetapi tidak hanya fokus pada kata dasar itu. Kita lihat juga pada kata turunannya. Misalnya seperti pembunuhan, dibunuh, membunuh, terbunuh, dan lain-lainnya. Nah, berhubung Al-Quran itu merupakan wahyu Allah, maka ayat membunuh ini merupakan kata-kata Allah sendiri, bukan manusia. Allah sendiri yang mengatakan tersebut. Nah, kalau kita melihat dalam Al-Quran, maka akan dijumpai 78 ayat-ayat membunuh, ya, di mana dalam ayat tersebut terdapat kata dasar bunuh, ya, dengan turunannya. Dari 78 ayat ini semuanya tersebar dalam 23 surah. Dalam surah-surah Makkiyah ada 13 surah dengan 26 ayat. Surah Madaniyah ada 10 surah dengan 52 ayat. Sebenarnya jumlah ayat ini bisa lebih banyak lagi jika kata-kata yang mempunyai konotasi atau memiliki kemiripan makna dengan bunuh itu dimasukkan juga, ya. Misalnya ada kata membinasakan, dimusnahkan, gugur, ya. Kalau kita melacak dalam Al-Quran, maka kata membinasakan itu ada 53 ayat, dibinasakan ada 21 ayat. Sedangkan memusnahkan ada 6 ayat, dimusnahkan ada 3 ayat. Kalau kata gugur itu ada 11 ayat. Jadi kalau mau ditambahkan, maka jumlahnya, ya, jumlah ayat-ayat membunuh itu lebih dari 78 ayat. Tetapi kita mau konsisten. Kami membagi konteks waktu ayat-ayat membunuh dalam dua, ya, yaitu masa lampau dan juga masa kini. Yang dimaksud dengan masa lampau adalah masa sebelum Nabi Muhammad. Jadi pembunuhan, peristiwa bunuh-membunuh itu terjadi sebelum masa Muhammad. Misalnya masa Musa, Daud, Yusuf, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, ayat-ayat membunuh untuk konteks lampau itu ada 36 ayat. Sedangkan masa kini itu artinya pada masa Muhammad. Jadi peristiwa bunuh-membunuh itu ada pada masa Muhammad. Dalam Al-Quran, ini ada 42 ayat. Ya, ada 42 ayat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ya, kita bisa buat kesimpulan bahwa pesan membunuh itu sangat kuat, ya, sangat kuat. Bahwa ada, dan itu merupakan kehendak Allah. Karena apa? Karena ayat-ayat itu lahir dari kehendak Allah. Tentang jenis dari ayat-ayat membunuh, kita menemukan ada 3 jenis, yaitu keadaan atau situasi, aktivitas, dan juga perintah. Jenis keadaan situasi itu tampak dalam kata pembunuhan, bunuh, dan lain-lain. Jadi
ayat atau wahyu Allah di dalamnya terdapat kata pembunuhan atau bunuh, nah, itu masuk dalam kategori jenis keadaan atau situasi. Dan ini ada 11 ayat. Sedangkan aktivitas itu tampak dalam kata dibunuh, membunuh, terbunuh, nah, itu ya. Jadi dalam wahyu Allah itu ada kata ini. Nah, ini jumlahnya sedikit lebih banyak. Ada 64 ayat. Sedangkan perintah, ya, perintah itu tampak jelas, tampak dalam kata bunuhlah atau janganlah membunuh. Jadi ada nada positif, bunuhlah, dan juga ada nada negatif, jangan membunuh. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, itu ada 17 ayat. Dari 17 ayat ini, ada 6 ayat konteks lampau. Ya. Jadi, 11 ayat itu konteks masa Muhammad. Dan dapat kita bagi 5 ayat positif dan 6 ayat negatif. Itu artinya 5 ayat bunyinya itu bunuhlah. Sedangkan 6 ayat janganlah membunuh. Dari paparan yang tadi, kita dapat mengatakan bahwa membunuh itu menjadi suatu kewajiban. Karena tampak dalam perintah dari membunuh tersebut. Ya. Bahwa membunuh merupakan satu kewajiban dalam Islam, ya kita bisa baca dalam 3 ayat ini. Ya. Surah ke-6 ayat 151, 17 ayat 33, 25 ayat 68. Di sana nampak kesan bahwa membunuh itu menjadi satu kewajiban. Lantas, siapa yang menjadi sasaran untuk dibunuh? Ada beberapa sasarannya. Yang pertama, orang kafir dan orang munafik. Ini dapat dibaca dalam 3 ayat ini. Ya. Dalam 3 ayat ini tampak jelas bahwa Allah meminta umat Islam untuk membunuh orang kafir dan juga orang munafik. Selain 3 ayat ini, ada juga sasaran lain adalah diri sendiri alias bunuh diri. Ini juga dapat dibaca dalam 3 ayat. Namun ada sedikit kontradiksi. Dalam ayat 54 dan 66 itu nadanya positif. Bunuhlah dirimu. Ya. Nah, sedangkan dalam ayat 29 nadanya negatif. Janganlah membunuh dirimu. Jadi terdapat kontradiksi wahyu Allah sendiri. Ya, itu. Nah, selain itu ada sasaran lain yaitu hewan. Ya. Itu ada dalam 1 ayat. Di sini nadanya itu negatif, meminta supaya orang jangan membunuh hewan. Demikian juga sasaran lain adalah anak. Ada 2 ayat di sana. Nadanya juga adalah negatif, meminta umat Islam untuk tidak membunuh anak hanya karena takut alasan ekonomi dan lain sebagainya. Lantas apa dampak dari melakukan aktivitas membunuh tadi? Ya, karena kita karena umat Islam melaksanakan perintah Allah dengan membunuh atau tidak membunuh hewan, anak, maka mereka akan mendapatkan pahala. Ya. Dan salah satu pahala yang diidam-idamkan oleh umat Islam adalah masuk surga. Karena di sana terdapat begitu banyak kenikmatan yang salah satunya adalah kenikmatan seksual. Dari paparan di atas, kita dapat memetik satu kesimpulan logis. Ya. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah, maka perintah membunuh itu merupakan kehendak Allah. Karena Al-Quran adalah kitab yang jelas, maka perintah membunuh juga jelas. Jadi membunuh, membunuh. 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 Perintah membunuh juga jelas. Jadi membunuh, membunuh.
menghilangkan nyawa orang tidak bisa dimaknai dengan makna yang lain. Ya, membunuh ya membunuh. Jelas maknanya. Itu. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup, maka membunuh itu menjadi tuntunan kewajiban bagi umat Islam. Dari 3 premis ini, dapatlah dikatakan bahwa Islam bukan agama kasih. Ya. Terhadap kesimpulan tadi, sering kita mendengar pembelaan dari umat Islam, dari tokoh-tokoh Islam. Mereka sering berasionalisasi. Setidak-tidaknya ada 3 argumen rasionalisasi mereka. Yang pertama, mereka selalu mengatakan bahwa ayat-ayat membunuh itu harus dipahami, harus ditafsir dalam konteks waktu. Maksudnya konteks waktunya itu adalah masa Muhammad, sehingga membunuh itu harus dilihat membunuh pada masa Muhammad. Orang kafir adalah yang dibunuh itu adalah orang kafir masa Muhammad, bukan masa kini. Ya. Nah, benarkah rasionalisasi ini? Umat Islam harus sadar bahwa rasionalisasi seperti itu bukan tanpa konsekuensi iman. Dengan mengatakan bahwa ayat-ayat membunuh itu, bahwa membunuh itu hanya berlaku pada masa Muhammad, orang kafir yang dibunuh itu adalah orang kafir pada masa Muhammad, itu membuat wahyu Allah menjadi mati. Dia tidak lagi relevan. Jadi dia hanya sebagai penghias dalam kitab Al-Quran tersebut. Itu kalau rasionalisasi seperti wahyu Allah menjadi mati, dia tidak hidup, dia tidak punya relevansinya pada masa kini. Kita dapat membuat perbandingan dengan pengharaman babi. Ya, ada wahyu Allah yang mengatakan babi itu haram, ya, karena kotor. Kalau menggunakan rasionalisasi seperti tadi, maka kita juga harus melihat bahwa babi haram itu harus dilihat dalam konteks waktu. Artinya babi yang haram itu adalah babi pada masa Muhammad, bukan masa sekarang. Dengan kata lain, babi masa kini tidak lagi haram, harusnya dilihat seperti itu. Begitu. Rasionalisasi lain adalah pembunuhan terjadi juga pada agama lain. Pembelaan seperti ini sama seperti pembelaan umat Islam terhadap tuduhan terorisme Islam. Ya, mereka juga mengatakan bahwa aksi teroris juga dilakukan oleh pemeluk agama lain. Nah, di sini tampak jelas bahwa umat Islam atau tokoh-tokoh Islam hanya melihat kesamaan pelaku tindak pembunuhan dan juga terorisme. Mereka tidak melihat adanya perbedaan pada dasar tindakan. Dalam Islam, pembunuhan itu atau aksi terorisme itu dilakukan atas ajaran agama Islam. Sedangkan agama lain tidak ada. Tidak ada agama lain itu mengajarkan pembunuhan, mengajarkan terorisme. Ya. Kalau Islam ada. Di sini letak perbedaannya. Ya. Rasionalisasi lain adalah mereka mengatakan bahwa faktanya masih banyak orang kafir hidup. Ya, memang benar saat ini orang kafir masih banyak yang hidup. Tetapi pertanyaannya, ya, mengapa? Itu karena umat Islam tidak melaksanakan perintah Allah. Mengapa tidak melaksanakan perintah Allah? Ya karena umat Islam lebih takut pada hukum negara daripada hukum Allah. Kalau mereka tunduk pada hukum Allah, pasti mereka akan melaksanakan perintah Allah. Tetapi karena mereka takut pada hukum negara, akhirnya mereka abaikan hukum Allah. Kasihan sekali. Nah, dari sini tampak jelas bahwa rasionalisasi Islam itu sangatlah lemah. Jadi
Dalam Islam memang membunuh itu merupakan satu kewajiban.